5 kota di dunia warganya berumur panjang hingga 100 tahun. Kelima kota itu adalah Okinawa di Jepang, Ikaria di Yunani, Sardinia di Italia, Nicoya di Kosta Rika, dan Loma Linda di California, Amerika Serikat. Apa ya rahasianya sehingga masyarakatnya bisa berumur panjang? Kuncinya adalah gaya hidup di luar ruangan, seperti berolahraga, bercengkrama dengan rekan sebaya, dan berkebun. Pokoknya nih Nyil, mulai hari ini aku bakal makan mie terus. Nah, Kenapa Kak Tenggo? soalnya dalam budaya Cina, makan mie itu simbol panjang umur. Nah itu kan singgol doang Kak Tenggo. Kalau makan mie terus nggak, ya nggak gitu juga. Ya juga sih Nyil. Tapi tahu nggak Tenggo, ada kegiatan yang bisa bikin panjang umur. Waduh, apa tuh Nyil? Berkebun. Berkebun? Iya, soalnya menurut penelitian, kalau berkebun itu bisa ngurangin stres. Oh, ya udah kalau begitu, mending kita berkebun aja. Masalahnya gimana kalau pengen berkebun tapi nggak punya lahan? Unyil punya solusinya. Herb spiral. Sesuai namanya, herb spiral adalah membuat lahan tanam berbentuk spiral. Makin ke atas, tanahnya semakin tinggi, sehingga air bisa mengalir dari atas ke bawah. Dengan teknik ini, hanya perlu lahan 1,5 meter kali 1 meter saja. Tumbuhan yang bisa ditanam juga bermacam-macam. Di bagian paling atas, paling cocok ditanam tai basil. Karena di bagian atas, tanahnya lebih cepat kering. Jadi, pilih tanaman yang tidak membutuhkan banyak air. Sebaliknya, di bagian paling bawah, tanahnya terkumpul hingga menjadi lembab. Kemangi dan serai yang butuh banyak air paling cocok ditanam di bagian bawah ini. Di bagian tengah spiral bisa ditanami daun mint, sambiloto, koriander atau daun ketumbar, sampai bawang-bawangan. Untuk nutrisi tanaman bisa pakai pipa. Gunanya untuk memasukkan sisa sayuran dan buah-buahan dan untuk menaruh cacing. Nantinya si cacing akan mengurai sisa sayur dan buah. Inovasi ini sudah banyak loh dipraktekkan di luar negeri. Tapi di negeri sendiri memang masih jarang. Salah satu yang sudah mengaplikasikan herb spiral ini adalah Kebun Kumara. Jadi kalau Kebun Kumara sendiri sebenarnya kita merupakan sebuah kebun belajar. Nah kita ini punya visi misi untuk mendekatkan masyarakat kota ke gaya hidup yang lebih lestari dan selaras dengan alam. Bukan cuma berinovasi membuat teknik herb spiral, Kebun Kumara juga menanam beragam sayuran di lahan terbatas. Istilahnya permakultur, yaitu menanam berbagai varietas tanaman dan sayuran di satu tempat. Ada tanaman pangan seperti pisang. Ada sayuran seperti bayam Brazil, daun cincau, sirih bumi, kemangi, daun ubi jalar, telang, sampai cakla cikli. Kalau lagi panen, hasilnya akan dimasak dan dijadikan menu makanan di hari yang sama. Dengan teknik permakultur, bunga-bungaan juga bisa digabungkan dengan sayur dan tanaman herbal. Like this one, bunga telang untuk dijadikan minuman segar. Karena tujuannya untuk belajar, Kebun Kumara rutin membuka kelas edukasi. Siapapun yang ingin belajar berkebun, boleh banget berkunjung ke sini. Hai, apa kabar? Kamu hari ini udah disemprot belum? Udah disemprot air. Kalau aku hari ini semprotnya sama omongan tetangga. Kak Tenggo ngomong siapa sih? Nyil, tahu nggak? Tanaman itu harus diajak ngobrol, Nyil. Katanya bisa tumbuh lebih cepat. Enggak tahu bener kata Kak Tenggo. Ada tanaman kalau didengar dengan suara wanita bisa tumbuh lebih cepat. Oh, emang iya, Nyil? Iya. Ya berarti kalau sama suara aku nggak bisa dong, Nyil. Nih Kak Tenggo, waktu itu penelitiannya sebulan. Digunakan 10 sengkol pria dan wanita. Hasilnya tanaman hias yang didengarkan suara wanita tumbuh lebih cepat 2,5 cm. Oh, biarin aja dah. Aku mau nyanyi aja dah. Naik kereta api, tut tut tut. Kak Tenggo nggak cocok lagunya, ini kan tanaman. Lihat kebunku kek. Iya, Nyil. Negara kita adalah penyumbang sampah plastik yang mencemari lautan.
terbesar kedua di dunia. Ada 185.000 ton sampah yang dihasilkan di Indonesia setiap harinya. Artinya, dalam 1 jam ada 7.300 ton sampah yang tingginya capai setengah Monas. Tumpukan sampah butuh waktu 50-100 tahun untuk terurai. Akibatnya, gunung sampah bakal mencemari tanah, air, dan udara. Itu semua ya salah satunya gara-gara kita lebih suka beli produk kemasan. Makin praktis, makin demen. Enteng aja beli produk kemasan. Cuma 1 kok. Tapi gimana kalau ada ratusan juta orang yang berpikiran sama? Ya seperti itulah jadinya. Serem. Nah, biar pada tobat kemasan plastik, sekarang bisa loh beli isinya aja tanpa kemasannya. Lebih ramah lingkungan dan pasti lebih hemat. Jasa isi ulang berbagai kebutuhan rumah tangga kayak gini nih yang kita butuhin. Cara gitu kurangin sampah plastik. Yuk kenalan sama orang di balik terobosan hebat ini. Hi, I'm Jana. I'm from Germany and I'm the founder of Sikros. Hi, I'm in Indonesia to reduce plastic waste from pouches and sachets by offering people the option to refill everyday needs at a lower cost and without the plastic packaging. Ia mengawalinya di Indonesia sendirian dengan membuat website dan mencari tim yang mendukung visinya. Yap, di mana ada masalah sampah plastik, disitulah Kayani menerjunkan diri. Visinya menyelamatkan Indonesia dari lautan sampah saset. Jadi, gimana sih cara kerja dispenser refill ala Kayani ini? Initially, we worked with Warungs and Warung owners and also customers really liked the model. But we saw that with a mobile delivery model, we can actually reach a lot more customers. And also people really like getting products delivered to their doorstep. Model penjualannya terus berubah sampai ketemu cara efektif. Dari penitipan di warung, gerobak, sampai pakai motor. Kecintaannya sama lingkungan membawa Kayani berkeliling dunia. Mulai dari Filipina, India, sampai akhirnya berlabuh di Indonesia tahun 2019 akhir. Alasannya karena perilaku penggunaan produk saset masyarakat Indonesia 11-12 sama masyarakat Chennai, India. Udah mana mahal, sampah-sampah saset ini juga menghalangi drainase. During my master's degree at Harvard, I did my thesis on ocean plastics in the Philippines. And I saw these water refill stations where basically in Warungs you put a coin in and you can fill up water. And it's much cheaper than buying bottled water. And I thought, why can't we do this for products like detergent, shampoo, dishwashing liquid? Ini dia yang menjadi dasar ide Siklus Refill. Dan Kayani memulainya pertama kali di Bandung, Jawa Barat. Unyil acungi jempol deh buat modal beraninya Kayani. Tapi kenapa Indonesia yang jadi negara tujuannya sih, Kak? Even though India has a much larger population of 1.36 billion people and Indonesia of 270 million people, Indonesia is still the second largest ocean plastic polluter in the world. Tapi beneran lebih murah, lebih hemat gak nih? Yuk, check it out! Belanja dengan 4 produk yang sama dari minimarket dan jasa isi ulang, selisihnya sekitar Rp2.000. Lebih banyak produk, hematnya lebih besar lagi. Bahkan bisa sampai 10%. Kalau setahun sudah bisa beli smartphone baru nih. Paling penting kita ikut selamatkan bumi dengan mengurangi sampah plastik. Mantap! Cara pesennya gampang.
buka aplikasi, pesan sesuai kebutuhan. Minyak goreng, deterjen, pewangi, sabun cuci piring, sabun mandi, sampai hand sanitizer ada. Jangan lupa, siapkan botol kosong saat kurirnya datang. Saat ini ketersediaan produknya masih terbatas merek. Pengantaran pun masih seputar Jabodetabek. Tapi kedepannya bakal diperbanyak dan diperluas kok. Untuk pembayaran bisa cash atau cashless. Kalau kayak gini sih bukan cuma Bumi nih yang happy, tapi pelanggannya juga. Karena harganya lebih murah. Ada kembaliannya nih. Mengurangi sampah plastik. Lebih praktis, terus kurir datang deh ke rumah. Setiap 1000 liter yang kita beli lewat jasa isi ulang ini, ada 1000 kemasan isi 1 liter yang berkurang loh. Wah, kebayangkan kalau semua penduduk Indonesia berhasil mengurangi 1 sampah plastik perharinya. 270 juta sampah nggak akan berakhir di TPA. Badan ideal, bugar, bahkan berotot. Pasti banyak yang mau. Selain rutin olahraga, kuncinya adalah makanan. Kalau Kadriando ini, rahasia otot tubuhnya adalah tempe. Jadi di tempe ini banyak terkandung protein yang penting untuk pembentukan otot. Nah, otot saya ini terbentuknya dari protein tempe terutamanya. Masih muda, lulusan S3 di Amerika Serikat, tapi tetap doyan banget sama tempe. Kadriando rutin makan tempe sebagai sumber protein untuk tubuh. Proteinlah yang bikin otot makin jadi saat berolahraga. Dokter muda lulusan University of Massachusetts ini besar di keluarga ilmuwan pangan. Jadi memang tempe ini sumber protein yang bergizi, ramah lingkungan, terjangkau, dan terutama enak. Gak cuma suka makan aja, Kadriando juga mengampanyekan tempe melalui gerakan Tempe Movement bersama kakek dan ibunya. Gerakan non-profit ini fokus menyebarkan informasi tentang potensi tempe sebagai makanan sehat. Nah, kalau di Indonesia, tempe ini sudah melekat dengan paradigma seperti makanan orang kecil, makanan orang kurang mampu begitu ya. Nah, jadi ini yang perlu dibongkar dan ini cukup menantang. Untuk mengubah mindset masyarakat, Tempe Movement sering berinovasi. Tempe jadi nggak ngebosenin dan makin menarik. Salah satunya mengolah tempe dengan edible flower atau bunga yang bisa dikonsumsi. Seperti bunga bougainville dan bunga telang. Bikin tempenya sih masih pakai kacang kedelai juga. Dengan tambahan bunga sebagai pelengkap. Tempenya jadi estetik. Tapi nggak boleh asal. Bunga harus bersih dan dalam kondisi kering agar tempe berhasil terfermentasi. Bentuk tempenya nggak melulu kotak. Bisa dicetak sesuai selera. Bahan utama tempe juga diinovasi, gak cuma kacang kedelai doang. Mulai dari berbagai jenis kacang atau polong-polongan, bahkan mie instan dan pasta. Yang penting, bahan tempe mengandung nutrisi agar bisa terfermentasi. Hasilnya, salah satu peserta workshop kini mampu membuat olahan baru dari tempe. Gak sia-sia deh. Gerakan ini mampu membantu membuka peluang usaha buat menghasilkan cuan. Rasanya enak, murah, mudah didapat, dan tinggi gizi. Mulai dari kandungan protein dan kalsium yang setara dengan daging sapi. Bisa digunakan sebagai pengganti daging dan ayam yang biasa dikonsumsi untuk pembentukan badan. Tempe juga rendah garam, rendah lemak, dan gak mengandung kolesterol. Berguna untuk menurunkan lemak tubuh dan menambah massa otot. Selain bisa bikin badan bagus, tempe juga dapat memperkuat sistem imun tubuh.
sehingga memperkecil peluang resiko terpapar COVID-19. Sungguh luar biasa. Sebenarnya tiap cara masak tempe ada plus minusnya sendiri. Misalnya tempe goreng kayak gini, ya memang lemaknya naik karena dari minyak. Tapi nggak apa-apa karena tempenya sendiri rendah lemak dan proteinnya ternyata lebih gampang dicerna. Kampanyenya bukan cuma di Indonesia, tapi sampai ke luar negeri. Sudah ada 13 negara yang ikut dalam gerakan Tempe Movement. Makanan asli Indonesia diperkenalkan ke luar negeri. Bahkan banyak negara tetangga yang kini mengonsumsi tempe. Jangan sampai tempe diakui negara lain ya. Caranya ikut mempopulerkan tempe sebagai superfood asal Indonesia. Gerakan Tempe Movement menggunakan banyak cara untuk mengenalkan tempe sebagai superfood. Di luar negeri, pengenalan tempe disesuaikan dengan gaya hidup setempat. Misalnya, tempe dibuat jadi patty burger dan kebab strips. Mengenalkan tempe ke luar negeri gak sesulit yang dibayangkan. Justru lebih sulit mengampanyekan tempe pada masyarakat Indonesia. Kok gitu sih? Melalui workshop, cek. Kelas pembuatan tempe, cek. Promosi lewat sosial media, cek. Keuntungan itu mata uangnya nggak harus selalu uang kok. Tempe Movement ini isinya orang-orang yang punya niat baik juga, di mana kita tuh kecipratan networkingnya, terus pengalamannya menempe ke berbagai macam negara tuh seru banget. Di sosial media banyak yang bilang pada kangen sama Pak Oga. Karakter yang ngeselin dan selalu apes, tapi nggak pernah gagal menghibur kita. Unyil sedih nih mendengar Pak Oga terbaring lagi di rumah sakit. Pak Oga menderita penyakit demensia, mah, batu ginjal, dan darah tinggi. Nah, hari ini Unyil bersama kakak-kakak dari berbuatbaik.id mau mengunjungi rumah Pak Oga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keadaannya Kak Oga sekarang gimana, Gu? Masih belum banyak perubahan ya, masih tetap sakit gitu. Tapi ada rencana hari ini kalau bisa mau dibawa pulang. Oh, semoga Kak Oga cepet sembuh ya, Gu. Amin, terima kasih. Soalnya Unyil udah kangen sama Kak Oga. Nil, tadi katanya kamu mau nelpon Pak Oga. Iya dong, Gu, aku mau. Aku boleh nelpon Kak Oga nggak, Gu? Boleh, kangen ya Unyil ya? Oh, aku kangen. Halo Kak Oga. Ini Unyil. Ini Unyil. Ada Unyil nih. Iya, nanti pulang ya Kak Oga ya. Oh. Semoga Kak Oga cepat sembuh ya Kak Oga. Terima kasih berbuatbaik.id, terima kasih Trans 7, terima kasih program Si Unyil yang setiap bulannya membantu kami terutama kebutuhan untuk Pak Oga. Si Unyil anak pintar, informasinya super.